Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu ala alihi washabbihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama dan para alumni dan para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait dan sahibul hajah, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki mereka, menyehatkan badan mereka dan melancarkan semua urusan mereka, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, yang mana silaturahim ini sangat penting, yaitu bisa memanjangkan umur. Kenapa bisa memanjangkan umur? Karena ketika bersilaturahim kita menyambung ikatan kita. Karena orang yang banyak kawan jangan urusan, orang yang kalau tapi silaturahim lapah urusan. Nah, artinya lapah bakawan. Yang di sini kita dimintakan untuk membacakan manaqib daripada manaqib auliyaillah. Yang mana alhamdulillah di bulan ini banyak benar auliyaillah yang wafat. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan juga yang sering kita baca rotibnya yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan Al-Habib Alwi bin Syahab, dan Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan. Amunnya kita mendengar si Abdul Qadir ini sudah rancak oleh. Nah sekarang kita mengupas tentang yang sering kita baca rotibnya yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang mana beliau ini, Al-Habib Umar itu adalah keponakan langsung daripada Syekh Abu Bakar bin Sa'ad, cucu namanya. Karena Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil, ini Habib Agil ini saudara kembar daripada Syekh Abu Bakar bin Sa'ad, yang mana pertama digelar Al-Attas itu Al-Habib Abdurrahman bin Agil. Yang mana ketika Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Agil ini dalam perut, jadi jarbuhannya siapa yang terdahulu keluar itu yang masyhur. Akhirnya begitu jualan, akhirnya yang keluar Syekh Abu Bakar bin Salim, akhirnya Habib Agil yang terudi. Nah, akhirnya Habib Agil lahir menjadi yang masyhur. Ini adalah kakeknya daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam Sani Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mulad Dawilah bin Ali Mulad Darak bin Alwi Al-Guyur bin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alawi bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Muhammad Sibun Mirbad bin Ali Khalil Kasam. Ini Syekh Ali Khalil Kasam ini yang salawatnya, yang tahiyatnya dijawab langsung oleh Rasulullah SAW, yang Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, wa alaika salam ya Syekh. Ini Syekh Ali Kasam. Syekh Ali Khalil Kasam yang pertama berkumpul di Jamban. Terus Syekh Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ini yang pertama masuk Hadramut. Masuk Hadramut karena apa? Karena fitnahnya di Irak waktu itu sangat luar biasa. Akhirnya mengasingkan diri ke Hadramut. Syekh Ahmad Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Ali An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi. Ali Uraidi ini saudara daripada Musa Al-Qadim. Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, yaitu perguruan daripada Al-Imam Al-Madhab Abu Hanifah. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain Sayyidina Ali binti Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini yang sangat luar biasa tawadunya. Yang mana ketika datang murid beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini Syekh Habib Umar bin Abdurrahman ini di Horaidah. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini di Tarim ke Horaidah, kalau perjalanan pakai mobil sekitar 4 jam, sangat jauh. Lalu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini hendak berguru kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, aku hendak panggil berkat kepada engkau. Ini seorang syekh yang sangat besar, alim, soleh. Ini Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad masih kecil,
Maka beliau ini Habib Abdullah bin Al-Haddad meminta ijazah. Jar Habib Umar kawa ikam dulu pakaikan kopiah ke aku. Sama-sama ambil barakah. Kenapa? Karena kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, engkau wahai Abdullah Al-Haddad dididik kita ya, maka aku akan mengambil barakahnya itu. Saking tawadunya beliau ini. Yang mana beliau ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nih mempunyai Syekhul Futuh, yaitu Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang yang sangat tajir, Masya Allah. Orang yang sangat kaya, Masya Allah. Jadi kejar-kejar dunia. Padahal beliau kehendak, cuman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta yang berlimpah. Ini Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini guru futuh langsung Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mengambil Al-Husain kepada ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa yang tidak tahu Syekh Abu Bakar bin Salim? Fakhrul Wujud. Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil kemusnatan ilmunya ke Syihabuddin Akbar. Syihabuddin Akbar mengambil kemusnatan ilmunya kepada abah beliau Syekh Abdurrahman Syekh Mukasyifin. Mengambil kemusnatan ilmunya kepada Ali bin Abu Bakar As-Sakran, adik daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Mengambil kemusnatan ilmunya langsung kepada ayah beliau Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran mengambil kemusnatan ilmunya kepada ayah beliau langsung Al-Habib Abdurrahman Muhammad As-Segaf, yaitu Faqih Muqaddam Tsani. Mengambil terus ayah ke ayah sampai ke Faqih Muqaddam. Lalu Faqih Muqaddam ada dua thariqah, dua cabang, dua ambilan musnad. Yang satu ini lewatnya si Abdul Qadir Jilani, yang satu lagi lewatnya ke Abah. Makanya pertama thariqah Ali Balu Muhammad Faqih Muqaddam, yang mana Muhammad Faqih Muqaddam mengambil kepada Syekh Said Al-Amudi sampai ke atas, sampai Rasulullah Sayyidina Hasan Al-Basri. Sedangkan di thariqah satunya Sayyidina Faqih Muqaddam mengambil di thariqah ayah tersendiri, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Syekh Meribat, sampai ke atas yang disebutkan tadi itu. Jadi silsilah ilmu yang diambil sama mereka itu emas. Makanya disambat itu orangnya silsilah Zahabiyah. Silsilah Zahabiyah kenapa? Dari darah dan ilmu diambil langsung. Dan sebenarnya yang digauli yang sekarang ini Al-Habib Abdullah bin Tahir. Abdullah bin Tahir ini adalah perguruan langsung juga daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, beliau ketika hendak ke Tarim itu kalau pakai kendaraan harus berjalan ngomong. Pakai kendaraan kira-kira 15 menit. Tolong berjalan kira-kira lawas bang. Nah beliau ini dari Masyeleh ke Tarim dia berjalan batis bersama Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ketika berjalan batis Al-Habib Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini tidak lepas dengan kita, tidak lepas dengan murajaah. Masuk ke Tarim jadi pakai sandal pula, karena ta'aduban di Tarim. Sampai pernah waktu itu bertemu seorang anjing. Lalu ada kritik hati sedikit di anjing ini. Lalu kata anjing tadi yang di Tarim tadi itu, kalau aku mati jadi tanah, kalau engkau belum tentu jadi tanah. Ini dihisap lagi kita ini. Artinya mereka ahli Tarim itu ilmunya yang Masya Allah. Karena apa? Diiring dengan amal dan ikhlas dan khauf min Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini yang sangat luar biasa kewaliannya, sampai mempunyai kitab karangan beliau Al-Majmu'. Jadi kata para ulama sekarang, jika kalau kita tidak bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka bacalah kitab Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu namanya Ihya fi hadis zaman, Ihya Ulumuddin pada ini zaman, karena lebih ringkas, lebih kecil. Orang wahid ini lebih ketujuh yang ringkas ya oleh. Lebih ketujuh yang halus daripada yang kenal. Artinya lebih banyak kitabnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tadi banyak mempunyai murid, salah satunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan salah satunya Syekh Ali Baras. Ini Syekh Ali Baras ini pernah waktu itu disuruh mengantarkan barakatan, daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi Ali antarkan ini barakatan itu ke orang sana. Ngaran syekh yang menyuruh, otomatis dia dilaksanakan. Ketika itu datang banjir yang sangat luar biasa, hujan yang luar biasa. Ini tak alhamdulillah sudah.
Akhirnya ini sungai ini di sana tuh lah, ada kayak di sini kan hujan, jarang banjir. Di sana tuh sekali hujan 2 jam hujan sana langsung banjir. Kenapa? Karena tidak ada penampungan air dan sedikitnya pohon, cuman setemata atau dan airnya sangat kuat. Sampai melihat kira-kira ada pecahan yang barang. Soalnya apa? Sudah deras sibak londuri. Jadi Habib Ali ketika melihat itu, tapi ngarang guru yang menyuruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boblik pulang, kau pulang boblik. Gitu aja Habib Umar. Kamu nyubarang tadi ya? Tinggi pas kamu nyubarang tuh udah pinjam aja ya. Arwani juga, tapi ngerapian menyuruh aja. Tahulah itu aja. Aku yang mau nikah. Terabang di banyak ya. Itu karamat daripada muridnya beliau. Belum lagi Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika itu pernah Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini meninggal anak. Ketika itu majelis, Habib itu anak ente meninggal. Kenapa anak meninggal? Anak meninggal. Ente hati-hati. Ya kalau sudah meninggal. Anak sekarang ada majelis, tetap majelisnya anak untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini wali min auliillah yang masyhur, yang mana beliau ini semua al-atas kembalinya ke beliau. Jadi bila ada atas lain dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu berarti Habib ada gadungan, Habib Dusta. Apa ini wabah ini banyak nih, Habib gadungan, Habib jorang tuh ngaku Habib bahaya wah ini. Ini tuh bilang apa Habib? Pertamanya mencari duit, yang kedua mencari bini. Nah, karena nyaman ya. Alhamdulillah nomor berapa selesai belum. Jadi nasab Al-Attas itu kembalinya ke Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Banyak zuriat beliau. Salah satunya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al Habib Ali bin Hasan Al-Attas, banyak. Dari sinilah kita mengambil pelajaran bahwasanya orang yang sangat alim itu bukanlah orang yang madharnya tinggi atau dengan kedudukan yang tinggi. Ini beliau tawadunya luar biasa Allah. Sampai rumah beliau tuh kita masuk tuh bisa kita tunduk dengan makanya kita berdiri. Kenapa? Saking tawadunya beliau, rumah itu handap. Ya apa? Saking tawadunya. Lalu Habib Husain juga ada anak Hidin melihat rumah abahku yang tinggi Hidin sedikit kan. Nah, masuk ke hangkok kolam kita nih. Hidin nyaman. Karena saking tawadunya beliau Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang sering kita baca rotibnya di hari Jumat ya oleh. Banyak fadilahnya. Bahkan ada kitab khususnya masalah fadilah Rotibul Attas, yaitu kitab Al-Qirtas lil Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Itu fadilah Rotibul Attas. Terus haul Abi Abdullah bin Sabin Tahir Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang sering kita baca maulidnya. Al Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Ini Al Habib Ali Muhammad Al-Habsyi adalah suatu anak daripada Al Habib Muhammad, yang mana Habib Muhammad ini mufti daripada Mekah. Mufti Mekah. Ini beliau ini dulu ketika menuntut ilmunya luar biasa. Jadi dikirim ke Mekah waktu itu waktu kecil. Anak bulik ada diberikan bulik. Lalu akhirnya ada ading sidin yang bakal minang. Kesempatan ya sidin ini. Harap benar sudah bulik nih. Akhirnya alhamdulillah ading sidin kawin daripada bangsa Asegaf di Siun. Lalu aja Habib Muhammad atau ading ikam kawin terpaksa ikam bulik. Nah, karena hari kan himongan begitu yang sudah bulik ke kampung. Tapi beliau ini yang kita pandang magomnya sangat tingginya aja ketika di akhir hayatnya, ketika menuntut ilmunya beliau Allah sangat luar biasa. Bahkan Al Habib Ali Muhammad Al-Habsyi ini adalah salah satu orang yang menghidupkan ilmu nahwu di kota Hadramaut. Jadi orang-orang Sewon tuh paling gemar dengan ilmu nahwu. Amun orang Tarim nih lebih gemar daripada ilmu tasawuf dan fikih. Jadi urusan nahwu itu di Sewon. Kenapa? Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sering mempelajarkannya itu. Jadi ketika itu pernah subuh belajar
nahu susubuhannya, belajar nahu orang kampung. Daraba Zaidun yang diajarin nih. Ini ada mah etirat nih apa Habib nih aja. Ali belajaran daraba Zaidun amar di pokoknya. Daraba Zaidun amrannya kalau memukul Zaid akan amar di pokoknya terusnya. Jadi etirat ini nih. Kalau daripada salah satu orang di sana, tapi orang sana tuh hatinya bersih ya. Nah kita bilang kalau ada maksiat di sana lah. Akhirnya masuk ke masjid salah satu masjid yang di Siwon. Pas waktu hendak masuk masjid melihat, ketika menjenguk ke diri melihat orang masuk lewat 3 cahaya. Bingung nih 3 cahaya dari itu. Sekalinya 3 cahaya tadi siapa? Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Tapi yang melihat ini orang anu juga, orang kan ahli maksiat. Ini mah itirat, cuman itiratnya kayak kita. Nah, orang itirat itu bergelitik hati aja. Akhirnya melihat tadi yang begitu cahaya. Akhirnya malah Rasulullah hadir, yang dari Zaidun Amar nih, yang aja ngomong apa nih hadir ini dari Zaidun Amar nih, yang dilajari orang tua di sana ya, kekanakan dari Zaidun Amar, tak taunya Rasulullah hadir di sana. Artinya bukan ilmunya tetapi orang yang mengajarkannya, magnetnya sangat kuat. Makanya kata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas ini adalah Syekhul Futuh Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini bertamu kepada Habib Abu Bakar itu kalau dihitung 5 kali atau 6 kali aja bertamu. Tapi Syekhul Futuh. Bahkan beliau melantunkan qasidah lebih daripada 150 qasidah. Berarti 5 kali bertamu aja. Abah Sidinnya rancak bertamu nih. Berapa qasidah kalau dihitung? Jadi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas ini salah satu wali kutub juga, yang mana keturunan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Atas, yang mana kata Habib Abu Bakar, anta ya Ali batakun maghanitin nas, engkau wahai Ali akan jadi magnet-magnet bagi manusia. Artinya apa? Artinya orang-orang akan datangan. Jadi ketika maulidnya Al-Habib Ali Muhammad Habsyi itu orang-orang luar itu datangan, orang-orang luar negeri. Bahkan beliau maulah ribet, maulah pondok pesantren pertama di Hadramaut itu Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Jadi pondok pesantren yang pertama dibangun itu adalah pondok pesantrennya Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, yang yaitu muridnya salah satunya di Indonesia yaitu Al-Habib Abu Bakar Grisik. Abu Bakar Asegaf Grisik, Al-Habib Abu Bakar Muhammad Asegaf Grisik salah satunya. Di Surabaya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi. Ada salah satu di Jakarta Al-Habib Umar Mulakhelah. Dan banyak lagi daripada murid-murid beliau. Salah satunya itu yang doktor profesor di Malang tuh, Abdul Qadir bin Faqih kan, salah satunya juga. Nanti beliau ini mencetak murid-murid yang sangat luar biasa. Salah satunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Siapa Habib Abdullah bin Umar Asyatiri ini? Paguruan daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, yang digelar Habib Salim ini adalah Sultanul Ulama, raja daripada ulama-ulama. Itu belajar pada Pak Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, yaitu ribat tarim. Yang mana ribat Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi ini itu banyak orang-orang, bahkan orang di luar negeri pun datang. Ada salah satu orang luar negeri datang, Bubuhan Barat gitu ya, oleh Barat, Bubuhan luar negeri, Bubuhan Barat. Menuntut ilmu nih, jurang tuh mah babal kalau bahasa kitanya. Kalau dapat disuruh manasik bisa, disuruh mah hafal terdiri, kitanya kan. Nah ya toh, pokoknya mah babal intinya. Akhirnya mengadulah Habib ya. Allah nih mau sudah mana nih belajar sudah aja. Awal tadi sih terus nih, terus nih. Artinya ada masuk nih. Tidak masuk akan lapah pokoknya. Akhirnya kata Habib Ali tadi, sabar dulu, bawa tangan. Kalau bahasa itu bawa tangan, terus biar sabar dulu. Lalu ada yang kali isok guringnya dulu. Yang ada di orang barat tadi itu, mbah guring, bangun subuh roh. Anak pernah belajaran subuh langsung menunjuk Fulan, gua tekalan. Fulan, ini apa namanya ceramah ini. Kekawanan, ayo bungol deh jadi katanya disuruh ceramah. Lanjut kawanan nih.
Apa kabar nih? Akhirnya ceramah ini yang tadi tuh, yang bebal itu, yang gak minta diri, tapi ya orang tuh bahari itu kada pemulir, ya sujud rajin sendirinya. Ini katanya sendiri wah ini sudah pemulir. Orang bahari itu saing aja, soalnya kada ini nah, namanya HP, ada HP, ada di dunia malah. Karena wah ini abut bikin akan ini dikira HP. Dasar saing orang tuh belajar. Apa kabar nih? Si Fulan nih. Ini bisa ceramah nih. Ini masa jangan kita bisa minta jurumiyah jerujut. Gitu. Bah ceramah nih, wah kalamnya luar biasa. Gitu kata itu mau beli bagi sah kawan nanti. Apa kamu sana kali kabar ya? Mimpi apa aku jadi berarti masih awal. Malam tadi aku tak mimpi meminum daripada keran-keran. Yang mana banyak keran air itu terbuka bertahan, aku minum bertahan tuh air dah. Terus kata Habib Ali tadi daripada Habib, nah itu adalah foto-foto ilmu yang akan aku berikan. Akhirnya itu, iya belikan sudah alim, tapi dengan mujahadah yang sangat luar biasa, bersungguh-sungguh yang luar biasa. Nih, oh mendengarkan itu ya, ngomongin aja, ada zaman lain. Ini zaman edan, ya Allah ini nih, zaman hantu, hantunya ini, hantu nampak, hantu yang gaib, lebih banyak yang nampak pulang ya Allah. Makanya lah, kenapa kita diingatkan dengan kain itu? Makanya salah satu hebatnya lagi Habib Ali ini, saking rindunya dengan Rasulullah, itu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, itu menangis beliau. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf melihat Rasulullah SAW, terus di belakangnya siapa? Al-Habib Ali Muhammad Hafsi berjalan berdua ini, dan telapaknya Rasulullah dan telapak Sayyidina Al-Habib Ali tadi itu sama. Artinya setiap telapak yang dijejak oleh Sayyidina Rasulullah dijejak oleh Sayyidina Ali Muhammad Al-Hafsi, artinya mengikuti tarekahnya. Ini Habib Abdul Qadir ini bisi guru, yaitu Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Nah, Habib Abdul Qadir ini anak daripada Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf, yang mana murid langsung daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi. Yang mana yang Habib Ja'far tadi itu, ini kita sedikit-sedikit mengambil penjelasan itu. Kisah Habib Ja'far bin Ahmad tadi itu perguruan langsung daripada juga Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar yang jenggot habang itu gambar. Nah, jadi yang hebat yang kagum Masya Allah itu apa? Ketika awal hendak belajar itu buahnya itulah kepada Habib Ja'far itu, maka jauh banget gantinya berjalannya itulah sekitar kira-kira 15 menit makan dadaannya berjalan betis panas pulang. Terus setiap hari masuk sampai di rumah lihatin ya pembantu tuh ada sama anak tuh Qadir anak belajar gerakan nasi buka air sampai jamnya ditumpahi pulang kangen ya Pak. Dulu tuh orang tuh mantes keadaan murid ini jujur kan belajar sabar ya orang tuh belajar. Akhirnya pas ketika tidak lulus disuruh masuk. Ini Habib Ja'far bin Ahmad ini seharinya membaca zikir 7 laksa aja kita lah. Dan jika 7 laksa tuh orang tuh bahupan misalnya boleh bagi. Ini memborong sorangan 70.000 sehari. Ya Pak. Membaca qul huwallahu ahad 1000 kali sehari. Maki apa itu ya? Anaknya waktunya bagi aja. Jadi ada salah satu murid sidin ini pindah hidup tuh nih. Dia ucul dia yang baca qul huwallahu 1000 kali ya. Iya. Ya itu nah dibaca ya. Hitung ya. Baca Allah ini dihitung ya. Harus berapa? 13 menit. 13 menit kau 1000 kali qul huwallahu. Kan masuk akal mana masuk akal. Itulah berkah waktu. Berkah waktu. Ini setiap waktu yang diberikan keberkahan maka akan bermanfaat dan terasa panjang. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu mengkhatamkan Quran berapa? 8 kali sehari sama lamang. Ya Pak, kita sebulan mengkhatamnya 8 kali, oh ya pembacanya aja. Kita tahunin lagi dah. Lagi halusnya Habib Abdurrahman ini malam 1 rakaat itu 1 khatam. Lagi halusnya, belum bujangnya. Bujang tambah sibuk kita nih. Belum yang buat kawinan kan sudah. Itulah keadaan mereka. Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus wali min auliya ilham, Masya Allah juga
Masuk Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Yang terakhir ini adalah beliau yang hanya dia meninggal. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf ini wali min auliyaillah kutub min al-Aqtab, yang bertempat di Jeddah, tempat Jeddah, di Jeddah. Asli lahirnya beliau di Siwon aslinya, cuman waktu itu pindah ke Jeddah. Nah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf ini ada karangan kitab Fidin, cuman belum keluar, masih dalam cetakan. Ini beliau juga dalam waktu menuntut ilmunya pun luar biasa. Jadi kita tuh jangan membaca manaqib ini lihat karamat, karena akhirnya kebanyakan khoyal, kebanyakan hayalan. Lihat kiapa awal beliau merintis, kiapa awal mereka mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Lihat kiapa cara mereka menuntut ilmu. Orang lain ini baca manaqib, dia baca karamatnya aja. Kau akan dapat keramat kecuali dengan menuntut ilmu dulu. Nah, mengenal kisah yang keramat terus. Nah, jadi kita tuh mengambil faidah, mengambil pelajaran daripada payahnya mereka, susahnya mereka. Udah dari nyamannya apa? Anak jadi wali ini teh, kamu jadi wali setan nyaman. Menjadi wali Allah nih, artinya jadi kekasih Allah loh kalau. Makanya itu lapah. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengangkat seorang wali kecuali diajarkan oleh Allah Ta'ala dulu ilmu. Kalau aja ada wali itu aja, cuman bungolnya. Pokoknya bila dia menangat, ada yang mengaku wali, disuruh mengaji ada bisa. Jangan percaya. Kisah wali ya, kain kuning lah, kain ungu, pink lah sama aja. Disuruh mengaji, kata bisa. Ikrah ya bisa menyambat. Pada wali turun nilai atau kadar aja, la ilaha illallah. Kita juga kisah menang. Hakon juga percaya juga. Yang dipercaya orang-orang itu teh. Ya di akhir zaman ini kata Al Habib Abdul Haddad itu terbukti banyak khurafat. Apa itu khurafat itu? Yang kisah-kisah umat Rasulullah. Yang kisah-kisah diangkat tentang Jibril atau Mikail atau semua di Israel. Apa jadi tanya Jibril tadi jadi berikan wahyu, cuman ya apa? Banyak wah ini diturunin oleh Tok Haddad apa kan pokoknya. Ini banyak zaman akhir zaman kata Abdul Haddad yang orang kikisah jadi wali, kikisahnya juga wali setan. Wali Allah ada hawa itu. Banyak wah ini terbukti. Ada salah satu gitu. Di Kalteng, malah di Kalteng malah kalau di sini di Kalteng. Mengaku wali nih, mengaku guru besar. Soalnya di propasi di apa orang tuh di apa ya kalau bahasa itunya tuh diinterogasi oleh buahnya nih. Interogasi di dunia Al-Quran, lo huruf yang udah tahu. Tak andir bisa sampai ke Allah, melihat Allah. Mau di huruf Al-Quran kita tahu la ilaha illallah. Makanya Fir'aun tuh kebanyakan orang jahil makanya jangan terlalu dipercaya orang kayak gitu. Bagaimana ini Fir'aun tuh mengaku Habib, mengaku wali, padahal wali kada, Habib kada, ikrah yang bisa masih bawa harta anak kita. Makanya wali itu zaman khurafat. Makanya kita ketika mendengar cerita-cerita auliyaillah, wali-wali Allah, jangan mendengar keramatnya marah. Jangan keramat, ini ngatakanlah ini ada karamat istidraj. Karamat itu kira-kira ada ya kok, tapi diberikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya. Ada juga istidraj. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Orang ini berilmu kada apa kada jadi belum kayak keramat. Itu lain keramat istidraj kayak Dajjal. Dajjal istidraj. Artinya iya itu aja di wulusan aja ada aja lihat kita minta banyak anu aja campur aja apa aja pokoknya harat lah pokoknya cuma ada ilmu. Nah itu hati-hati, itu istidraj dan keramat itu yang banyak orang tuh tertipu. Kisah kaum itu hujan aja orang anu jarang penghanya minta banyak aja sugi aja katanya udah sugi kira-kira dipikir masuk akal kada? Pikirkan nggak? Oh, banyak orang suki datang ke sana aja. Wah, udah
pokoknya datang suki datang ya orang-orang mau harus sugi kunci kita percaya juga. Makanya kenapa ini dibacakan menakib seperti ini itu supaya kita tahu kiapa usaha mereka ketika dihalus mereka, kiapa didikan mereka, kiapa belajar mereka, berapa lama menuntut ilmu. Atau kamu langsung yang bisa tuk terapang datang gitu itu. Wah itu banyak dustanya ini, banyak hoak di orang Jawa. Makanya kita alhamdulillah kita di sini padang ulama aja nih, padang orang-orang alim. Tapi lihat orang alimnya juga, ya banyak ini orang kisah alim, cuma gak ada alim, apa itu? Madhar atau pakainya pakai orang-orang berilmu. Lalu memfatwakan sekehendak. Apakah difatwakannya apa sambatinya? Banyak pak ini. Maka wah inilah jujur aja bang pianai. Apa kita mendapat orang-orang itu tuh? Karena orang punggung udah didapati. Yang orang pintar tuh inggi. Oh iya jujur dia ulun salah. Tapi orang punggung merasa pintarnya. Itu kan bedanya. Jadi beda. Dan mau kayak itu jangan terlalu didebati biarkan aja. Karena kita itu mati punggung dia. Mendapat orang lain itu. Pin dalil Al-Quran, dalil hadis ya ada paham dia pak beliuran dia mempanggil masalah anu nih sunnah hadis ini ketawakannya warai yang curang tuh madharnya wara banyak wah ini ya Allah mudah-mudahan kita dijaga daripada itu bagi yang hanya benar bahwa pulang masalah apa tuh bisa disampaikan main Nabi Rasulullah ada baik itu maka kalau saya sampai itu jurang tuh kisah alim banyak wah ini kan satu dua ini kalau saya mau yang di sana ada di hati wah inilah yang bukan menyebut apa negara kita aja lah itu nah bukan ketua-ketuanya dia apa itu kadang tuh ada orang tuh alim berilmu cuman gara-gara ini apa artinya ini duit gara-gara duit akhirnya mereka buta. Ini jangan diumpati ulama kayak ini. Ini habaib yang kita sebutkan tadi itu mereka jauh dengan dunia. Ada tahu dunianya banyak tuh. Karena tarekahnya mereka khumul. Kada tahu di duit, kada tahu di apa pakaian biasa aja. Ini wah ini luar biasa. Artinya agama tuh mudah benar ditukari. Disogok saem hakon ini. Sebut 2M hakon makan. Ini hati-hati jangan makanya kita membaca manaqib tadi itu mengingatkan kita bahwasanya orang-orang yang alim yang bujur itu adalah orang yang bujur dengan ikhlasnya mereka, dengan khaufnya kepada Allah mereka, dengan apa namanya tuh, dengan belajarnya mereka, dengan usuhan mereka, dengan ikhlasnya dan zuhudnya mereka kepada dunia. Jadi bila ada ulama benar tujuan itu tuh disogok-sogok berarti lain ulama. Kata Rasulullah, humud dajjal akhir zaman, mereka lah Dajjal akhir zaman. Dajjal banyak masih kawan Dajjal. Sebelum Dajjal dikeluarkan banyak Dajjal keluaran dah berkeliaran di Indonesia itu sini. Alhamdulillah. Yang mana harus kita lawannya oleh. Olehnya apa namanya bawa jurang ketawaannya oleh bawa tanah aja. Cukup hari haji hujan jangan hati yang hujan. Jam berapa setengah? Insya Allah sudahlah. Dan insya Allah dengan pembacaan manaqib itu dzikrus shalihin tanzilan rahmah. Makanya hujan itu daripada rahmat. Dan dia hujan mana ini? Kemudian rahmat masa turun ke hati kita. Ketika disebut orang-orang saleh itu turun rahmat. Jangan disebut yang hubungan orang-orang yang fasik. Kita harus gambar sebenarnya kan gambar artis. Gambar guru gambar artis gambar kawal apa dari syafaat udah kawal lagi lucu ini nih Jun lucu. Kenapa lucu? Orang yang berperan sebagai ulama, orang yang berperan sebagai menyelamatkan kita daripada kebodohan ketika meninggal biasa-biasa aja. Artinya meninggal hibak TV dia begini terbalik. Pokoknya bukan ini lah. Kamu mau di dunia, tapi kan habis-habisnya. Bukan paham tertawa aja lagi dah.
mujuran hibak di pilon orang-orang fasik aja. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Amin. Sampai sini aja lah. Kalau sakat kita menyebut pakai senang barusan sampai jam 11 kita tutup ya Allah. Asyik ada hujan ini. Dan mudah-mudahan di sini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan selalu, dan mudah-mudahan diluaskan rezeki kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kampung kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita dan rumah ini, dan diluaskan rezeki kita dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, dan dicapatakan kawin yang belum kawin, yang sudah kawin mudah-mudahan bersyukur. Amin. Tambah nasihatnya di dapur. Dan mudah-mudahan kita di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memilih ulama-ulama yang benar. Dan mudah-mudahan diangkat semua kebodohan di negeri kita, diangkat semua kezaliman di negeri kita, diangkat semua wabah penyakit di negeri kita, dan di negeri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kecurangan. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini saja yang saya sampaikan. Bila ada salah maaf kedatangan, bila ada tersinggung Bapak Dayo saya nongkrong rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.